А так бывает, я вновь проиграл, сам себя предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut untuk pemahar berikutnya, yaitu klien nomor 1555. Di sini ada terawangan sebuah keris ya. Di sini sebelum Mbak Wira melakukan terawangan ya, Mbak Wira disclaimer dulu ya. Yang pertama yaitu Mbak Wira tidak tanya ya, sehingga tidak tahu keris ini belinya di mana, harganya berapa, ataupun praktisi atau empu yang membuat siapa ya, Mbak Wira tidak tahu, sehingga apapun nanti hasil terawangannya itu adalah benar-benar murni ya, berdasarkan kondisi foto yang dikirim. Jadi tidak ada unsur ingin menjelekkan atau menjatuhkan siapapun, karena toh Mbak Wira juga tidak tahu ini empu atau praktisinya siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Wira tidak ada unsur ingin menjatuhkan dagangan seseorang atas dasar persaingan usaha ya, jadi itu tidak ada. Kenapa? Karena toh Mbak Wira juga tidak berjualan keris ya, jadi Mbak Wira tidak berjualan keris. Oleh karenanya apapun hasil terawangannya tidak ada unsur ingin menjatuhkan ya dagangan orang lain karena motif persaingan usaha. Baik, langsung saja ya. Sebuah keris ya dengan dapur putut kembar atau Myang Jimbe ya, dari klien nomor 1555. Di sini untuk melakukan terawangan Mbak Wira menggunakan beberapa metode ya. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Kenapa kok metode vibrasi energi? Karena sebuah benda bertuah itu menghasilkan tuah karena ada energinya. Setidaknya 90% atau sebagian besar benda bertuah itu adanya tuah karena dia mengandung energi. Energi sendiri ya ada 3 macam. Yang pertama yaitu energi alam semesta. Jadi energi itu berasal dari alam semesta. Alam semesta yang mengisinya ke dalam sebuah benda, sehingga benda tersebut dari yang semula tidak bertuah menjadi bertuah. Benda-benda seperti ini seringkali disebut dengan mustika. Mustika merah delima, kol buntat, kemudian mustika kelapa dan seterusnya. Jelas kalau keris seperti ini adalah hasil olah buatan manusia, bukan buatan alam ya, sehingga untuk energi alami di dalam keris ini tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu energi dari praktisi yang meritualkan. Ini kalau dalam dunia supranatural modern disebut dengan tulpa. Apa itu tulpa? Tulpa adalah energi yang biasanya atau seringkali berasal dari energi manusia atau praktisi yang meritualkan, yang kemudian dengan niat tertentu, dengan tata cara tertentu dimodifikasi, sehingga energi tersebut ketika dimasukkan ke dalam sebuah benda itu akan menjadi tuah, akan memberikan tuah, sehingga mampu merubah dari benda yang sebelumnya tidak ya, menghasilkan tuah menjadi benda tersebut menghasilkan tuah. Nah, itu tulpa. Pada keris ini ya, Mbak Wira tidak menemukan ada energi manusia di dalamnya, sehingga kemungkinan yang ketiga nih yaitu apa? Energi khodam. Khodam atau jin pendamping adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian tertentu, ditundukkan dan disumpah dengan perjanjian tertentu agar dia loyal dan mau membantu manusia. Ingat, kuncinya khodam adalah jin yang sudah diikat perjanjian, ditundukkan, disumpah untuk membantu manusia, loyal, setia membantu manusia. Nah, pada keris ini Mbak Wira terus terang tidak menemukan ada energinya, baik itu energi alam, energi manusia maupun energi khodam. Sehingga dari sana kita tahu bahwa benda ini tidak bertuah. Ya, benda ini tidak bertuah. Oleh karenanya benda ini kemudian Mbak Wira sebut dengan kosong. Nah, tentu kalau disebut dengan kosong ini adalah menurut sudut pandang Mbak Wira. Karena bisa jadi dalam sudut pandang praktisi orang lain akan beda juga penjelasannya. Contoh Mbak Wira kasih contoh. Ada segelas kolak kacang hijau ya. Ketika Mbak Wira cek secara energi, kosong, tidak ada energinya.
Ketika Mbak Wira cek secara khodam, kosong, tidak ada khodamnya. Maka dalam sudut pandang Mbak Wira, dalam ilmunya Mbak Wira, segelas kolak kacang hijau ini kemudian disebut dengan tidak bertuah. Akan tetapi hal ini akan berbeda apabila dilihat dengan sudut pandangnya praktisi ilmu gizi atau ahli gizi. Segelas kolak kacang hijau ini akan memberikan tuah. Apa tuahnya? Yaitu memberikan zat besi dan vitamin E kepada orang yang mengkonsumsinya. Loh, ini sudah bisa beda gitu loh. Jadi tergantung ilmu apa yang dipakai untuk mengupasnya. Benda bertuah itu akan memberikan hasil, akan memberikan penjelasan bergantung dari sudut mana dan ilmu apa yang digunakan untuk mengupasnya. Oleh karenanya Mbak Wira tegaskan dulu. Yang pertama Mbak Wira cek adalah kandungan energinya. Jelas ya. Sebuah keris seperti ini kalau Anda bawa ke depan empu, walaupun dia tidak mengandung energi, walaupun tidak mengandung khodam, ketika dibilang ini tidak memberikan tuah, marah empunya. Kenapa? Karena empu dengan idealismenya, empu dengan teorinya, empu dengan ilmu yang dimilikinya meyakini sebuah keris adalah doa yang dimonumenkan. Ketika doa tersebut kemudian diwujudkan dalam gambar-gambar potut kembar seperti ini, maka berarti dia menarik tuah kerezekian. Itu yang diyakini empu. Ya, paham ya? Jadi tergantung sudut pandang mana nih yang mau dipakai. Kalau Anda menerawangkannya ke Mbak Wira, berarti Anda sudah tahu bahwa Mbak Wira melakukan terawangan dengan 3 metode. Secara energi, secara khodam ya, atau olah atau seni dalam menggunakan khodam. Yang terakhir adalah metode injeksi energi. Berarti dengan sudut pandang 3 ya, keilmuan tersebut seperti apa pandangan Mbak Wira terhadap suatu benda bertuah. Paham ya? Jadi jangan buru-buru kemudian menghakimi sebuah benda tidak bertuah ya atas dasar terawangannya Mbak Wira. Kenapa? Karena boleh jadi ketika itu diterawang dengan metode atau sudut pandang atau teori atau ilmu yang lain, dia akan memberikan jawaban yang berbeda. Jelas ya? Kita lanjut ke metode yang kedua. Apabila sudah kita cek secara vibrasi energi dia tidak mengandung energi, maka kita cek dengan metode berikutnya yang berbeda. Karena siapa tahu dia akan memberikan hasil yang berbeda pula. Mbak Wira menyebut ya metode yang kedua ini dengan metode apa? Visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari tanda-tanda visual atau mencari tanda-tanda manifestasi atau mencari tanda-tanda keadaan khodam pada suatu benda bertuah. Karena barangkali vibrasi energinya halus sehingga perlu dilihat secara visual. Nah, di sini Mbak Wira sudah mengecek ya, mencari juga. Ternyata tidak ada tanda-tanda keadaan khodam dari benda ini. Paham ya? Jadi tidak ada tanda-tanda manifestasi atau tanda-tanda keadaan khodam pada benda tersebut. Sehingga dengan metode yang kedua Mbak Wira menyimpulkan bahwa memang benda ini kosong. Secara energi kosong, secara khodam juga kosong. Terakhir ya, untuk lebih memantapkan hasil terawangannya, Mbak Wira menggunakan metode yang ketiga, yaitu namanya metode injeksi energi. Yaitu satu metode yang digunakan untuk mendekatkan, menarik paksa keluar jin khodam makhluk halus yang bersemayam dalam suatu benda bertuah. Ya karena barangkali atau boleh jadi khodam itu berada di dimensi yang jauh dengan dimensi manusia, sehingga perlu didekatkan, perlu ditarik paksa agar dia mau keluar dari dimensi energi menuju dimensi materi, dari dimensinya alam gaib menuju ke alam manusia. Emang bisa Mbah seperti itu? Bisa. Ada doanya Mbah? Ada. Ada tata caranya Mbah? Ada. Jelas ya. Ini ibarat kita mau menarik ikan yang ada dalam air, gak kelihatan, maka kita pancing dulu supaya dia mau keluar. Setelah dia keluar kita tangkap gitu kan, bentuknya kelihatan, warnanya kelihatan, ukurannya kelihatan, panjangnya bisa diukur, beratnya bisa ditimbang. Nah, kita akan dapat informasi dari khodam tersebut gitu lah ya. Nah, setelah Mbak Wira injek dengan energi, Mbak Wira tembak dengan energi beberapa kali, keluar nih penghuninya, yaitu sesosok kakek tua, bungkuk, memakai baju putih dan memakai apa? Semacam udeng-udeng. Udeng-udeng itu kayak kain yang dililitkan di kepala kayak orang Bali. Ya. Kakek tua ini dapat berubah wujud menjadi apa? Ular ya, berwarna putih. Disebut naga liong juga boleh berwarna putih karena Mbak Wira melihat kepalanya itu berkumis. Ya, kalau ular kan nggak ada kumisnya. Nah, loh Mbah, bagaimana artinya? Artinya adalah karena Mbak Wira tidak merasakan adanya vibrasi energi dalam benda ini, kemudian Mbak Wira juga tidak menangkap kehadiran khodam ya,
secara energi dia tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia adalah khodam, jin yang sudah ditundukkan, jin yang sudah diikat perjanjian. Kenapa? Karena secara rasa Mbah Wira mendapatkan sensasi tidak adanya pencampuran energi antara jin dan manusia. Ini bahasa rasa. Anda tidak perlu susah-susah menerjemahkannya, karena itu adalah catatan khusus buat Mbah Wira sendiri. Kalau kita ngomongin rasa, ngomongin rasa, itu udah nggak bisa kita kaku-kaku letterlek dalam menerjemahkannya. Sama seperti ketika Anda ditanya, Mbah, apa bedanya sakit perut, lapar, dengan sakit perut akibat pengen buang air besar? Perut sama-sama sakit, tapi rasanya berbeda. Kalau lapar ada mualnya. Kalau sakit perut pengen BAB, mules doang, melilit, perih. Nah, sama. Apa bedanya jin yang belum ditundukkan dengan jin yang sudah ditundukkan? Apa bedanya jin dengan khodam? Apa bedanya jin dengan khodam pendamping? Sama-sama jinnya, tapi ketika dirasakan secara vibrasi energi berbeda, dan itu nggak bisa Mbah Wira ungkapkan atau definisikan dengan kata-kata, karena itu adalah rasa, perasaan, batiniah. Hal-hal yang bersifatnya batiniah nggak bisa dijelaskan atau diungkapkan dengan kata-kata. Lalu buat apa tujuannya Mbah Wira membuat rekaman seperti ini? Yaitu untuk catatan atau diary, electronic diary, untuk keturunan Mbah Wira kelak, untuk siapapun yang ingin belajar, bahwa Mbah Wira pernah membuat catatan seperti ini untuk dipelajari. Jelas ya? Jadi ini bukan untuk diterjemahkan secara letterlek atau tekstual, ya, tidak untuk diterjemahkan secara tekstual. Apabila kemudian ada orang yang mengutip kalimat ini secara tekstual kemudian menertawakannya atau menjadikan bahan olo-oloan di luar sana, berarti orang itu tidak paham bahasa Indonesia. Nah, ini kenapa kok bisa seperti itu, Mbah? Karena Mbah Wira melihat ya banyak fenomena praktisi di Indonesia yang kemudian menjadi bahan olo-oloan karena bahasa rasa, bahasa batiniah yang dia ungkapkan tidak bisa dipahami oleh khalayak ramai atau manusia pada umumnya. Kita kembali. Jadi Mbah Wira tidak merasakan nih bahwa jin ini sudah ditundukkan atau sudah diikat dengan perjanjian. Oleh karenanya kemudian tidak kita sebut dengan khodam, melainkan tetap kita sebut sebagai jin, karena sifatnya yang belum diikat dengan perjanjian untuk membantu manusia. Nah, lalu bagaimana, Mbah? Apakah jin ini positif? Jawabannya positif. Apakah dia tidak negatif? Tidak. Apakah dia tidak memberikan dampak negatif? Tidak. Apakah dia tua? Kira-kira usianya ada 2200-an tahun. Ya, agak tua ya. Batas usia tua kalau dalam penyebutan Mbah Wira adalah 3000 tahun. Kalau 2200 ya agak tua. Dengan level power yang tidak bisa dirasakan karena memang sifatnya yang disembunyikan. Ya, Mbah Wira hanya bisa mengira-ngira kira-kira levelnya 86 kira-kira. Lalu tuah atau fungsinya apa, Mbah? Dia tidak memberikan tuah atau fungsi kepada pemegang keris ini. Kenapa? Karena dia sifatnya jin liar yang menempati benda ini dan tidak ditundukkan. Kalau Mbah Wira lihat dari karakter energinya, ya, kalau ngomongin wujud, ya, wujud itu bukanlah bentuk dari jin, ya. Ketika Mbah Wira ngomongin, oh ini wujudnya kayak tua, berarti bukan berarti bentuknya kayak tua, enggak. Ingat, jin itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api, yang dia bisa berubah wujud menjadi apapun yang dia kehendaki. Sehingga ketika Mbah Wira ngomongin wujud di sini, sungguhnya adalah gambaran atau ilustrasi dari karakter energi yang dia miliki. Kalau dia berwujud jadi naga liong berwarna putih, auranya putih, berarti fungsi utamanya lebih ke arah penyembuhan. Kalau naga liong berarti arah proteksi dan kepekaan batin. Nah, ini terjemahannya itu begitu. Jadi kalau ada orang yang bingung, Mbah, saya memahar naga liong, kok kata Mbah Wira berubah jadi sosok kakek tua, ini yang benar yang mana ya? Kalau orang tanya begitu ya berarti dia awam. Kenapa? Karena yang namanya jin itu pinter banget berubah wujud. Ilmunya namanya Moncolo Putra, Moncolo Putri. Memang dia bisa berubah wujud menjadi apapun yang dia kehendaki. Jadi ular kayak, jadi macan kayak, jadi naga kayak, jadi elang kayak, jadi kakek-kakek kayak, bisa. Apapun dia bisa. Jadi mantan Anda aja bisa kok. Kenapa? Karena sifatnya memang yang bisa berubah wujud tadi. Jelas ya? Nah, tua-tua itu kalau menurut Mbah Wira belum bisa dirasakan. Ya, kenapa? Karena ini sifatnya adalah jin bukan khodam. Nah, lalu gimana, Mbah, solusinya? Terserah Anda. Keris ini milik Anda.
Anda bisa merasakannya, bisa membuktikannya. Apakah benar memang isinya adalah ada jinnya? Apakah benar jin tersebut memberikan tuah, manfaat positif dan perubahan ke dalam hidup Anda? Anda bisa merasakan sendiri karena bendanya toh juga ada di Anda. Lalu apakah keris ini harus saya simpan, Mbah? Boleh disimpan, tidak apa-apa. Apakah boleh saya buang, Mbah? Boleh, itu punya Anda, nggak ada yang marah. Kecuali kalau itu punya temanmu, kamu buang lah, itu baru masalah ya. Kalau boleh dijual kembali, Mbah? Boleh, silakan, itu milik Anda, jadi bebas mau Anda apakan juga ya. Lalu apakah Mbah Wira bisa, Mbah, menyandingkan kodam seperti ini untuk saya atau menjodohkan kodam seperti ini untuk saya? Jawabannya bisa. Tapi Mbah Wira tidak melakukannya. Kenapa? Karena itu adalah hasil ritualan atau produk praktisi lain. Kalau Mbah Wira ngotak-ngatik, itu ibarat Anda punya istri Anda Mbah Wira otak-atik, Anda pasti nggak akan terima. Nah, itu istri-istri saya kok Mbah Wira ngotak-ngatik, saya izinkan, Mbah, nggak apa-apa Mbah Wira mengotak-ngatik. Ya tetap secara etika itu tidak etis. Nah, jadi saya kembalikan ke Anda, kalau Anda ingin diisikan kodam oleh Mbah Wira, boleh, akan Mbah Wira lakukan. Tapi lebih baik ya jin ini Anda tuntaskan dulu bagaimana statusnya. Apakah kemudian akan ditundukkan menjadi kodam, apakah ingin dilepas atau bagaimana, silakan. Itu adalah bebas, milik Anda, kewenangan Anda. Jelas ya? Baik, itu yang bisa Mbah Wira sampaikan atas terawangan keris ini. Kemudian ada pertanyaan tadi, Mbah, kalau kemudian saya lihat, saya cek lagi wujudnya berubah jadi hitam tinggi jangkung, itu bagaimana? Menurut Mbah Wira, sosok yang hitam ini adalah jin ini yang belum lengkap ya, berpindah dimensi. Jadi yang Anda lihat itu masih dia on progress berpindah dimensi atau mematerialisasikan dirinya. Memang seperti itu ya. Jadi apakah Mbah Wira pernah, Mbah, belajar melihat jin? Jawabannya pernah. Loh, Mbah, bukankah manusia itu nggak bisa melihat jin? Benar. Loh, kok Mbah Wira bisa? Mbah Wira melihat jin bukan sebagai bentuk atau wujud, melainkan gambaran dari karakter energi. Jadi Mbah Wira merasakan karakter energinya dulu, baru Mbah Wira mendapatkan gambaran atas karakter energi yang dia miliki. Apakah Mbah Wira pernah, Mbah, belajar melihat bentuk jin atau wujud jin? Jawabannya pernah. Belajar melihat wujud jin itu pernah. Kenapa, Mbah, kok belajar hal kayak gitu, Mbah? Karena namanya praktisi, seringkali kita dapat challenge atau tantangan dari orang untuk membuktikan apa yang kita lihat itu benar ya. Padahal kalau kita udah ngomongin ranah batiniah, ranah jin ini udah susah mau dilihat pakai mata telanjang. Tapi Mbah Wira berusaha ya, Mbah Wira berusaha untuk memenuhi keinginan itu, memenuhi challenge itu, atau memenuhi tantangan itu. Sayembara gitu kan, kalau ada praktisi supernatural yang bisa mematerialisasikan, mewujudkan jin menjadi bentuk nyata dan bisa dilihat dengan mata kepala, maka akan saya beri hadiah sekian. Mbah Wira berusaha memenuhi itu. Oleh karenanya Mbah Wira belajar ke sana kemari ya, sampai ke Bandung, sampai ke Ponorogo, sampai kemana-mana untuk ya, ke Madiun. Sampai seperti itu Mbah Wira. Mau ilmu kejawen, ilmu kuno, ilmu al-hikmah, semua Mbah Wira pelajari untuk mematerialisasikan, mewujudkan jin menjadi bentuk materi. Bukan hanya sekedar energi loh ya, karena jin itu kan ranahnya ranah energi. Tapi Mbah Wira berusaha mewujudkannya dalam ranah materi ya, supaya bisa dilihat dengan mata kepala. Kan asik tuh kalau yang bisa kayak gitu. Nah, itu yang berusaha Mbah Wira lakukan, tapi sampai sekarang belum berhasil ya, belum menemukan hasil. Apakah Mbah Wira tidak sedang melawan hukum alam? Karena yang namanya jin itu gaib itu sudah ditakdirkan tersembunyi atau tidak terlihat dari manusia. Memang betul. Tapi apa salahnya kita belajar? Apa salahnya kita lebih banyak tahu dan tahu banyak? Gitu loh ya. Jadi ke depan harapan Mbah Wira, jin ini udah bukan hanya sekedar dilihat sambil merem, tapi dilihat sambil melek dan berwujud nyata. Seperti sepeda motor, seperti meja, seperti kursi, seperti lemari, seperti pulpen, seperti HP. Benar-benar nyata. Bisa dipegang, bisa dirasakan, bisa dilihat. Kan kalau kayak gitu seru tuh. Karena belum ada praktisi di Indonesia yang bisa seperti itu. Bahkan mungkin dunia. Asik ya, asik dong. Ya, itu challenge ya, tantangan untuk Mbah Wira sendiri.
Dan Mbak Wira telah mendapatkan ilmu-ilmu untuk mempertipis jarak antar dimensi, ya, seperti memperdekat atau mendekatkan, memperkecil jarak antara dimensi materi dengan dimensi energi. Nah, sehingga jin atau makhluk halus itu bisa lebih terlihat, walaupun sekedar masih bayang-bayang seperti yang Anda lihat. Itu dia proses berpindah dimensi tapi belum sempurna. Mbak Wira bisa menjelaskan hal kayak gitu. Kenapa? Karena belajar. Ya, sekali lagi karena belajar. Makanya lucu kemarin ada orang yang menyuruh khodam untuk mematikan lilinnya atau meniup lilinnya. Itu lucu kalau Mbak Wira bilang. Kenapa? Karena jin itu ada di dimensi energi. Dia suruh matikan apinya lilin yang ada di dimensi materi. Ya jelas nggak bisa. Apalagi tanpa ilmu yang memadai, tanpa ada upaya mendekatkan batas antar dimensi. Ya ini gimana mau matikan gitu. Satunya ranah energi, yang satunya ranah materi. Itu suruh matikan. Itu gimana ceritanya? Itu loh ya. Itu ibaratnya manusia yang ada di daratan suruh terbang di udara, atau suruh nyelam ke dalam lautan. Tanpa alat nggak akan bisa. Dan dia yang menyuruhnya itu tanpa mempersenjatai dengan alat gitu loh. Sampai tua, sampai lebaran kucing ya nggak akan bisa mati tuh lilin. Ini loh ya yang Mbak Wira maksud. Jadi Mbak Wira belajar membuat piranti-piranti khusus, membuat alat-alat khusus, mempelajari ilmu-ilmu khusus agar apa? Bisa lintas dimensi itu tadi. Understand ya? Oke, sekiranya itu yang bisa Mbak Wira bahas dari keris mirip Anda. Silahkan. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih. Selamat malam. Alhamdulillah ini sudah ada klarifikasi ya dari klien Trawangan ya. Memang betul ya sebagaimana yang disampaikan oleh Mbah Wira. Beliau pun juga mengiyakan karena beliau juga sudah peka, sudah bisa melihat sendiri untuk khodam penghuni atau jin ya, Mbak Wira sebut jin penghuni ya, karena ini belum ditundukkan. Jadi secara visual memang sama ya dengan yang dirasakan oleh Mbak Wira. Terima kasih ya atas klarifikasinya. Kita kembali ke pertanyaannya, ini ada beberapa, akan Mbak Wira jelaskan secara pesan suara ya. Yang pertama, apakah jin yang ada di dalam keris bisa saya tundukkan sendiri, Mbah? Jawabannya bisa. Ya, bisa saja. Dengan catatan selama level diri Anda lebih tinggi dibanding dengan level jin yang akan ditundukkan. Karena sifat jin adalah selalu tunduk kepada orang yang levelnya di atas dia. Itulah kenapa kualitas praktisi itu sesungguhnya bisa kita lihat ya dari kualitas hasil olahan dia, dari kualitas khodam-khodam hasil ritualannya dia. Kalau usia khodam hasil ritualnya di under 5.000 tahun dengan level power 9, maka ya berarti kualitasnya ya segitu. Kalau ada praktisi lain yang kualitasnya under 10.000 tahun dengan level power di atas 9, berarti kualitasnya dia lebih baik dibanding dengan praktisi yang pertama tadi. Apabila kemudian ada praktisi yang level kualitas hasil ritualnya bisa mencapai 20.000 tahun dengan level 9, berarti yang praktisi ketiga ini lebih baik dibanding dengan praktisi yang kedua. Dan apabila ada seorang praktisi yang level ya kualitas produknya bisa mencapai 50.000 tahun gitu ya, berarti dia best of the best dibanding dengan praktisi-praktisi sebelumnya. Itu ya, jadi memang kita bisa ya melihat kualitas seorang praktisi dari hasil ritualannya. Kenapa? Karena khodam hasil ritualan seorang praktisi itu tidak akan melebihi kualitas dari praktisinya. Jadi pasti ada di bawahnya. Gitu ya. Dan alhamdulillah sejauh ini Mbak Wira mendapat konfirmasi ya dari Mas Jalak Paninggal. Ini klaim sepihak ya. Apabila ada orang lain yang mengklaim boleh, nggak apa-apa, Mbak Wira nggak akan marah ya. Jadi ini klaim sepihak dari Mbak Wira bahwa menurut Mas Jalak Paninggal ya, praktisi sketsa independen ya, jadi memang tidak dipengaruhi oleh apapun. Beliau mengatakan bahwa sejauh ini ya, praktisi yang meritualkan azimat berkhodam atau benda bertuah berkhodam yang level usianya mencapai 50.000 tahun itu baru Mbah Wira. Ya, yang usianya mencapai 50.000 tahun itu baru Mbah Wira. Sejauh ini yang masuk ke Jalak Paninggal. Namun pernah dijumpai ada seseorang yang memiliki khodam leluhur yang usianya lebih dari 50.000 tahun. Pernah ada,
tapi sifatnya khodam leluhur ya, bukan khodam hasil ritualan, tapi khodam leluhur. Khodam leluhur adalah khodam yang dulunya memiliki perjanjian khusus ya dengan si leluhur orang ini. Kemudian setelah leluhurnya meninggal, khodam ini mengikuti anak cucunya, memiliki energi dan ya, vibrasi energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Berarti orang ini pun pasti cucunya praktisi supranatural yang pilih tanding dulunya. Kenapa? Karena khodam leluhurnya itu lebih dari 50.000, dan katanya Mas Jalak belum pernah ada khodam hasil ritualan yang kualitasnya menyamai si khodam leluhurnya tadi. Itu istimewa sekali. Ya, jadi untuk khodam hasil ritualan best of the bestnya masih di Mbah Wira. Tapi kalau untuk khodam leluhur ada yang lebih baik. Nah, ini sekedar wawasan ya, wacana untuk sedulur semua. Kemudian atau saya bondingkan sendiri Mbah, boleh-boleh aja. Ya, Anda bisa mencoba, toh bendanya ada di Anda. Mau Anda tundukkan sendiri boleh, mau Anda bonding sendiri boleh. Nah, setelah Anda tundukkan dan Anda bonding, untuk mengeceknya, coba dicek, dites, tuahnya jalan nggak? Gitu ya, dites sendiri tuahnya jalan nggak. Kalau nggak jalan, berarti proses bonding dan penundukan Anda yang Anda lakukan gagal. Tapi kalau tuahnya jalan baik gitu kan, maka berarti proses bonding dan penundukan yang Anda lakukan berhasil. Gitu aja. Kita bisa melihat ya berhasil tidaknya suatu proses itu dari hasilnya. Bikin roti, berhasil apa gagal? Lihat aja produknya, rotinya jadi nggak enak nggak gitu. Kalau rotinya gosong ya berarti prosesnya gagal, gitu aja. Ya simple. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya ya, lalu seperti kata Mbah Wira, dia masih jin bukan khodam. Tapi saya sering merasakan keberadaannya Mbah kalau sedang di luar ya. Saya ngerasa dia sedang di sebelah saya. Apakah dia hanya tertarik saja atau bagaimana Mbah ya? Nah, ini perlu di apa ya, pertajam lagi ya. Apakah benar sosok yang Anda lihat adalah sosok kakek putih penghuni keris ini? Apakah benar? Apakah dia bukan sosok dari ya khodam-khodam penghuni benda bertuah Anda yang lain? Nah, ini perlu dipertegas dulu ya. Jadi kalau memang benar ini adalah sosok kakek tua dalam keris, itu aneh menurut saya. Tidak make sense, tidak masuk akal. Kenapa? Karena dia jin liar. Jin liar itu mestinya tidak tunduk, tidak patuh kepada Anda. Dan di sini pun Anda memberikan klarifikasi bahwa memang untuk visual persis ya, kakek-kakek baju putih dan memakai ikat kepala. Nah, untuk tua sih memang belum merasakan. Nah, ini ya, untuk tua belum merasakan, berarti memang benar dia sifatnya adalah jin, belum khodam. Kalau memang tuanya belum Anda rasakan, mestinya dia tidak hadir-hadir. Mestinya begitu. Ya, ini sesuatu ketimpangan ya, gap ya between Dasein and Dasolen ya. Gap between Dasein and Dasolen. Ini masalah gitu. Jadi kita harus cari solusinya. Solusinya bagaimana Mbah? Tes dulu ya. Anda bisa tundukkan dulu, Anda bisa bonding dulu, lalu cek tes tuahnya jalan apa enggak. Kalau jalan, selamat, berarti Anda berhasil. Tapi kalau tidak jalan, berarti ya mohon maaf, Anda kurang beruntung, coba lagi gitu ya. Terima kasih, selamat malam, semoga mencerahkan.